Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu, ketemu lagi dengan saya, Wilujeng Jatiningsih atau Lulut dari Tulungagung. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar bareng bagaimana menggunakan SharePoint. SharePoint adalah salah satu aplikasi yang ada di program aplikasi Office 365. Seperti apa sih SharePoint itu? Apa fungsinya SharePoint? Nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Oke, ini sudah saya buka sebuah contoh SharePoint. Nah, SharePoint itu bayangkan Ibu punya sebuah blog WordPress atau Blogspot. Jadi di situ Bapak Ibu bisa sharing informasi atau sharing konten-konten menarik. Bandingkan dengan uh, websitenya Bing ini Bapak Ibu ya. Di sini ada banyak sekali artikel-artikel menarik yang bisa Bapak Ibu lihat. Nah, ini adalah situsnya Bing ya Bapak Ibu ya. Kalau ini adalah situsnya SharePoint. Jadi kurang lebih tampilannya SharePoint itu atau fungsinya SharePoint itu semacam membuat website atau portal yang isinya informasi-informasi tapi khusus untuk anggota organisasi Bapak Ibu saja. Kalau Bing bisa diakses oleh semua orang, kalau SharePoint hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu. Bapak Ibu, langsung saja kita akan praktek membuat uh, SharePoint. Oke, setelah Bapak Ibu login ke akun Office 365, klik saja ikonnya SharePoint yang di sini. Mungkin tampilan saya dan tampilan Bapak Ibu sedikit berbeda, tapi tidak masalah. Yang penting ini Office 365 ya. Di sebelah sisi kiri ini ada SharePoint. Jika SharePoint tidak ada di sini, mungkin Bapak Ibu bisa mengklik ini titik 9 itu di situ, silakan diklik. Kemudian nanti akan muncul aplikasinya. Oke. Nah, setelah tampil seperti ini, nanti Bapak Ibu boleh ngeklik aja SharePoint ini Bapak Ibu. Silakan diklik SharePoint-nya, tunggu beberapa saat. Nah, jika Bapak Ibu belum pernah membuat sebuah SharePoint, maka halamannya ini masih kosong ya. Di sini ada dua, buat situs dan buat postingan berita. Kalau buat postingan berita itu Bapak Ibu harus punya situs dulu ya. Sekarang kita akan membuat situsnya SharePoint. Klik aja buat situs. Nah, di sini ada dua Bapak Ibu. Ada dua pilihan, satu situs tim dan satu situs komunikasi. Ada keterangannya di sini. Kalau situs tim itu semacam kita membuat web ya. Kita bisa membagikan dokumen, membuat konten, menulis artikel di sini. Nah, kalau di situs komunikasi ini ada kita bisa menampilkan konten-konten yang lebih dinamis. Jadi untuk lebih ke sharing informasi aja sih ya, lebih ke sharing-sharing informasi, lebih ke membuat sebuah blog. Kalau yang situs tim itu selain bisa menampilkan artikel-artikel untuk tim kita, kita juga bisa sharing file atau sharing link ke dalam situs tim kita. Ya, kita klik aja. Nah, kita buat nama situs kita. Karena ini percobaan, saya akan membuat nama situs percobaan DBM, DMB. Ya, DMB kelas digital. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ketika saya selesai membuat nama situs, maka alamat email situs ini sudah langsung otomatis disediakan. Alamat situsnya pun juga otomatis langsung disediakan oleh sistem. Jadi sama, alamatnya sama. Alamat email ataupun alamat situs secara default dibuat sama dengan nama situs. Tapi jika Bapak Ibu kurang serak, kurang suka dengan nama email atau alamat situsnya, maaf jika Bapak Ibu kurang serak dengan alamat email atau alamat situsnya, Bapak Ibu bisa mengganti dengan di sini ada seperti tanda pulpen, silakan diganti gitu aja Bapak Ibu ya. Oke, jika sudah nyaman ya silakan. Itu aja.
Kemudian deskripsi situs, di sini ketikkan situs ini tentang apa sih? Misal saya ketik di sini, situs ini adalah tempat kita belajar menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran. Setelah itu, jika Bapak Ibu ingin hanya orang-orang tertentu saja yang menjadi member atau yang hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihat situs ini, maka pilih private. Jadi Bapak dan Ibu hanya mengundang beberapa orang saja agar bisa mengakses ini. Kalau pilihannya publik, maka semua orang yang ada di organisasi Bapak Ibu, dengan kata lain, semua orang yang punya domain yang sama dengan email Bapak Ibu, saya menggunakan domain pgri.sltc.id, maka semua orang yang punya email akun Office 365 yang belakangnya pgri.sltc.id, dia bisa melihat, mengakses postingan-postingan saya di situs ini. Ya, karena saya ingin private, saya klik private saja. Hanya orang-orang tertentu saja yang nanti akan saya undang. Dan pilih bahasanya, silakan memilih bahasa yang nyaman untuk Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu nyaman menggunakan bahasa Indonesia, pilih saja bahasa Indonesia. Oke, setelah itu klik berikutnya. Nah, di sini Bapak Ibu menambahkan siapa sih yang mau jadi co-author. Co-author itu semacam asisten Bapak Ibu untuk mengelola situs ini. Ya. Misal saya akan mengundang email akun saya yang satunya lulut@pgri.sltc.id. Misal seperti itu ya. Saya klik. Nah, Bapak Ibu tidak boleh mengundang orang yang ada di luar organisasi. Contoh ya, saya mengundang Lulut smart@yahoo.com. Kan? Maka ada pesannya. Kebijakan administratif tidak mengizinkan Anda berbagi dengan orang di luar organisasi Anda. Jadi Bapak Ibu nggak bisa. Jadi Bapak Ibu tidak bisa mengundang orang lain yang ada di luar organisasi Bapak Ibu ya. Kita hapus saja Lulut Smartnya. Nah, di sini tambahkan anggota. Siapa yang akan menjadi anggota tim menjadi anggota situs tim ini? Nah, silakan undang orang-orang yang akan Bapak Ibu ajak untuk bekerja sama. Oke. Jadi tentukan aja, misal di sini saya memanggil Pak Marjono. Ini. Kemudian saya manggil lagi, misal Pak Andri. Oke, ini aja ya. Oke, saya undang dua ini pura-puranya ya. Kalau ternyata Pak Marjono nggak jadi diundang, dihapus saja. Kemudian dihapus saja. Nah, kalau ingin menambahkannya nanti, klik aja selesai. Selesai. Jadi, nanti kita tambahnya nanti aja. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan situs perdana Bapak Ibu. Oke. Oke, Bapak Ibu. Situsnya udah jadi ya. Ini adalah situs tim percobaan DMB kelas digital. Ingat Bapak Ibu, situs tim ya, berarti anggotanya nggak boleh lebih dari satu. Situs ini akan terasa efektif jika dalam tim ini Bapak Ibu punya member, punya anggota ya. Nah, di bagian atas ini, maaf saya ulangi, kenapa Bapak Ibu harus punya anggota, harus punya teman untuk mengelola situs ini? Karena tujuan utama dari SharePoint itu adalah berbagi dokumen, berbagi file untuk mengerjakan sebuah proyek yang sama. Seperti itu. Nah, ketika Bapak Ibu membuat sebuah situs tim, secara otomatis Teams akan membuat grup. Ini dia secara otomatis di pojok kiri bawah ada create team. Create team diklik saja.
maka secara otomatis tim dengan nama percobaan DMB kelas digital ditambahkan ke dalam Teams-nya, ke dalam aplikasi Teams, Bapak Ibu. Oke. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, di bagian atas ini, mohon maaf tadi ada interupsi ya. Di bagian atas ini adalah header-nya. Secara default, logo, ini adalah logo. Logonya dari situs itu berupa kotak atau lingkaran yang di dalamnya ada inisial nama situs Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin mengganti nama situsnya ini, boleh. Caranya di pojok kanan agak atas ada setting, silakan diklik setting. Kemudian pilih change the look. Atau kalau bahasa Indonesianya ubah tampilan ya Bapak Ibu ya. Change the look, ubah tampilan. Kita tunggu, kita klik aja. Kemudian pilih header. Nah, di sini Bapak Ibu boleh mengubah ikonnya. Kita ganti logonya ya. Kita ganti change logonya. Katakanlah dengan logo apapun. Stok logo Bapak Ibu apa sih? Kita cari logonya. Oke, kebetulan saya tidak ada logo PKRI, saya pakai logo centang ini aja ya. Saya klik centang. Nah, Bapak Ibu perhatikan di sebelah kiri logo saya langsung ganti. Oke, jika saya ingin mengganti background, warna backgroundnya, saya boleh pilih di sini. Saya ingin warna hijau, maka background saya seperti itu. Oke, kalau sudah, klik save. Nah, sekarang kita akan membahas fungsi utamanya dari Teams, fungsi utama dari SharePoint, yaitu berbagi dokumen. Caranya, sini Bapak Ibu, di sini ada dokumen ya. Di sini ada menu-menunya, ada conversation, ada dokumen, ada notebook, ada page, sites, content, recycle, bin, dan edit. Nah, jika Bapak Ibu sudah merasa perlu untuk berbagi dokumen dengan Teams, Bapak Ibu boleh klik dokumennya ini. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, tampilannya kan hampir sama dengan tampilannya OneDrive ya. Kebetulan sudah saya buka di sini tampilannya OneDrive. Sama kan? Sini OneDrive. Sama. Oke. Kemudian kalau mau Bapak Ibu ingin membagi file di situs percobaan DMB kelas digital ini, caranya pun sama dengan ketika Bapak Ibu akan membagi file menggunakan aplikasi OneDrive. Caranya buka aja Windows Explorer, kemudian geser aja, drag and drop ke SharePoint. Jadi sudah akan terupload. Jika Bapak Ibu ingin mengunggah, klik aja unggah, kemudian unggah filenya. Mana file yang akan diunggah? Misal ini, klik aja salah satu file, kemudian open. Jadi ada beberapa cara Bapak Ibu untuk mengunggah file ya. Yang pertama, langsung drag and drop dari hard disk di komputer Bapak Ibu, drag and drop, atau menggunakan unggah ini. Bapak Ibu, setelah kita tadi mengupload file atau dokumen ke situs kita, ya nanti dokumen itu bisa diakses oleh siapa saja anggota member yang ada di SharePoint ini ya Bapak Ibu ya. Jadi bedanya file yang di-share di SharePoint dan file yang di-upload di OneDrive, kalau OneDrive itu file-file yang ada di OneDrive itu bersifat private Bapak Ibu. Dia hanya diperuntukkan untuk diri kita sendiri sampai kita membaginya. Kalau file di-upload di SharePoint, maka file itu atau dokumen itu memang sudah kita sediakan untuk seluruh anggota tim.
Jadi, semua anggota tim bisa melihat, mengakses, mengedit file tersebut. Tadi, saat kita membuat, saya masih belum menambahkan anggota. Anggotanya hanya saya sendiri sebagai author, sebagai pemilik situs, dan Lulut sebagai co-author atau asisten untuk menemani saya mengelola situs ini. Oleh karena itu, saya ingin menambahkan anggota lain. Caranya bagaimana? Caranya di sini, di bagian header, sebelah kanan ada tulisan 2 anggota ini, ada jumlah anggotanya. Silakan diklik aja. Kemudian tunggu beberapa saat. Nah, di sini tambahkan anggota. Ya, tadi kan pemilihnya masih saya, dan pemilik yang satunya lagi adalah Lulut. Nah, pemilihnya 2 ya, sekarang anggotanya. Saya mau nambahkan anggota. Anggotanya saya manggil Pak Marjono lagi. Dan saya manggil Pak Andri Pradana. Andri Pradana ini ya. Oke, 2 nih. Jadi saya menambahkan 2 orang. Kalau sudah dirasa cukup, saya klik simpan. Jadi di situs tim ini saya bekerja sama dengan 3 orang, yaitu Pak Andri Pradana, Pak Marjono, dan Lulut. Oke, setiap file yang saya upload di SharePoint akan bisa diakses oleh 3 orang ini, Bapak Ibu. Begitu juga ketika Pak Marjono mengupload sebuah file atau dokumen di situs ini, maka semua kami, saya, Lulu, dan Pak Andri Pardana juga bisa mengakses file tersebut. Oke, Pak Ibu. Nah, Bapak Ibu, setelah kita tadi menambahkan anggota baru, kita akan membuat halaman baru atau artikel baru yang akan bisa dinikmati oleh seluruh anggota yang ada di tim SharePoint kita. Caranya, di sini ada tulisan baru, silakan diklik, kemudian pilih saja halaman. Oke, disediakan 3 template, mana yang template yang Bapak Ibu sukai. Yang kosong ini berarti dia hanya selembar kosong gitu. Kalau visual, bisa Bapak Ibu lihat di sini sudah disediakan template-nya, nanti tampilannya kurang lebih seperti ini ya. Dia 2 kolom dan lebih banyak gambar-gambarnya. Kalau yang teks dasar ini cenderung hanya tulisan-tulisan saja Bapak Ibu. Oke, saya pilih yang visual. Oke, setelah itu klik buat halaman. Sebentar, nah ini dia template Bapak Ibu. Jadi ada backgroundnya gambar, di depannya ada blok kosong yang bisa kita gunakan untuk memberi judul. Enaknya judulnya apa ya? Saya akan buat judul pengenalan SharePoint. Katakanlah seperti ini. Untuk background belakangnya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu tidak menyukai background yang seperti ini, Bapak Ibu bisa ganti. Caranya di sini. Nah, ada ubah gambar, silakan diklik. Kemudian pilih gambar stok. Jika Bapak Ibu ingin menggunakan gambar yang ada di stoknya Microsoft ya. Kalau Bapak Ibu punya gambar sendiri bisa pakai unggah di sini. Jadi kalau unggah, Bapak Ibu mengambil dari stok gambar yang ada di laptop Bapak Ibu. Oke. Saya akan mengambil gambar dari gambar stok. Banyak sekali Bapak Ibu stok gambarnya, silakan dipilih mana yang sesuai dengan kemauan Bapak Ibu. Oke, saya pilih gambar yang harimau ini. Kemudian klik sisipkan. Beberapa saat, maka gambarnya udah mengubah background Bapak Ibu. Di tengah ini ada poin untuk menggeser di mana Bapak Ibu fokus poinnya mau kemana. Silakan digeser Bapak Ibu, digeser-geser aja untuk menunjukkan share point-nya. Ini share point-nya. Kalau share point-nya hilang di sebelah sini Bapak Ibu ya. Di sini ada untuk share point-nya. Titik fokusnya, fokus point maaf, fokus point-nya di sini. Oke, setelah itu scroll ke bawah. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa mulai menuliskan kalimat Bapak Ibu. Artikelnya apa silakan diketik di sini. Saya akan pakai sistem Kopas agar tutorial ini cepat ya Bapak Ibu.
Saya klik di sini, saya copy, kemudian saya paste ke sini. Oke, ini dia. Nah, jadi di sini tempat Bapak Ibu mulai menuliskan ide-ide Bapak Ibu atau kemajuan progres Bapak Ibu. Nah, ada tanda plus di sini. Bapak Ibu bisa menyisipkan apa yang Bapak Ibu butuhkan. Misal, kita coba klik ya. Nah, Bapak Ibu bisa menyisipkan gambar. Bapak Ibu bisa menyematkan kode embed atau Bapak Ibu bisa memberikan tautan link. Nah, jika Bapak Ibu memberikan tautan, misal nih Bapak Ibu ingin apa namanya membuka tautannya YouTube, seperti itu, kita bisa cari YouTube dulu di sini. Seperti ini, kita cari link YouTube-nya. Oke. Contoh aja ya. Kita mencari sini aja deh, langsung kita ambil linknya YouTube, nanti URL-nya apapun ya Bapak Ibu ya. Lalu kembali ke SharePoint kita klik tautan, kemudian tempelkan kopiannya link tadi ke sini Bapak Ibu. Udah, itu aja. Maka tertempel sudah webnya YouTube di sini. Oke, mau menempelkan gambar juga bisa, diklik aja, klik gambar, kemudian bisa pilih salah satu, ngambilnya dari laptop Bapak Ibu bisa dipilih diunggah. Lalu pilih salah satu gambar, misal seperti ini, kemudian di open. Lalu klik tambahkan gambar. Nah, berarti Bapak Ibu tadi menyisipkan gambar dan linknya YouTube. Jika Bapak Ibu kok nggak suka gambar ini, yang di sebelah kanan Bapak Ibu nggak suka, diklik aja dihapus, buang ke tempat sampah. Terus Bapak Ibu bisa menambahkan katakanlah kode embed. Ini, sematkan kode embed. Mau menyisipkan kode embednya form, katakanlah seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa nyari formnya Bapak Ibu. Kita coba cari formnya Bapak Ibu. Kita mencari form Bapak Ibu yang yang Bapak Ibu buat ya. Di sini katakanlah contoh judul kuis ini mau saya tempelkan ke SharePoint saya tadi. Setelah formnya terbuka, klik aja share, lalu klik kode embed ini, ikonnya kode embed diklik. Setelah itu di copy Bapak Ibu. Copy aja, lalu kembali ke SharePoint dan tempelkan kode embed di sini. Paste. Udah jadi. Nah, bisa Bapak Ibu lihat di sini ada artikel saya sekaligus ada form yang saya tempelkan di sini. Nah, setiap orang yang ada di situs ini, situs tim ini bisa melihat ini dan berkomentar serta mendownload dokumen-dokumen yang di-share di sini. Jika Bapak Ibu merasa artikelnya sudah cukup, maka publish atau terbitkan. Klik terbitkan. Tunggu beberapa saat ya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini digunakan jika Bapak Ibu ingin share ke orang lain ya. Bisa di-copy, bisa di-alamat, terus di-share ke orang lain. Udah Bapak Ibu gini aja. Nanti teman-teman bisa melihat, bisa berkomentar di kolom komentar yang bawah ini. Ya, ada kolom komentarnya ya. Jadi nanti setiap orang yang di member, setiap orang yang di SharePoint, tim SharePoint ini bisa berkomentar menanggapi apa yang Bapak Ibu tulis di sini. Oke, sekian tutorial ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.